Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Purworejo, tercuat di semesta hidup untuk mendorong hidup tidak seperti yang kita inginkan, hidup berjalan seperti yang kita jalani saja. Saya heran gara-gara naik LPG di Kazakhstan itu rusuh ya, demo membakar gedung-gedung pemerintah dari warga yang menolak kenaikan harga. Aneh juga, harganya LPG itu 3.900 kata di ABC News itu. Sebelum diprotes, terus karena keberatan diprotes, terus turun lagi 1.600 ya, tapi terlanjur sudah diturunkan sampai 1.600 itu kendaraan untuk bahan bakar cair untuk kendaraan itu. Tapi kerusuhan terlanjur meluas ya, terus polisi mati 28, ada yang dipenggal katanya, 16 warga mati, kayaknya lebih 16 itu, terus 3.000 orang ditahan. Jadi sebenarnya keputusan politik pemerintah itu memicu kerusuhan di Kazakhstan, tapi kalau kita cermati sebenarnya bukan karena naiknya harga, tapi ada ketidakpuasan yang lama terpendam. Nah itu bahayanya kalau silent majority, yang orang yang umumnya masyarakat nggak bisa ngomong, terpendam, kesel, terus ada trigger, ada pemicu untuk berontak, untuk melampiaskan kesalahannya, yaitu kenaikan harga itu sebagai pemicu ya untuk apa, untuk kesumpekan politik yang sudah 30 tahun ya, katanya begitu. Apalagi korupsi merajalela, kekayaan itu berpusat di lingkungan elit politik. Ya, kalau dalam ukuran jangan sampai kekayaan itu beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu, harus terdistribusikan secara adil ya. Nah itu bahayanya kalau keadilan itu tidak dijalankan ya, tidak kekayaan itu hanya berpusat pada kelompok elit tertentu. Nah, itu bahayanya satu waktu bisa meledak masyarakat itu, seperti di Kazakhstan itu kerusuhan. Dan ketika ada pasukan asing, yaitu pasukan Rusia yang dikirim ya secara bertahap 2.500 itu tetap ditolak ya, karena kami katanya nggak menerima, nggak menghendaki pasukan asing di negara kami. Masalah lagi kan. Jadi tanggal 4 itu sudah kita dengar, tanggal 4 Januari 2022 itu Presiden mengeluarkan dekret, Presiden Qasim siapa namanya, Jomart Tokayev itu mengeluarkan dekret ya, bahwa negara dalam keadaan darurat ya, state emergency, dan jam malam diberlakukan sejak jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Itu berlangsung keadaan darurat itu selama 2 minggu ke depan, dari tanggal 5 sampai 19 Januari. Dan untuk menyembuhkan luka-luka lama itu juga nggak mudah ya, dan kabinet juga sudah mengundurkan diri di bawah pimpinan Perdana Menteri itu, mengundurkan diri semuanya. Perdana Menteri siapa itu nama itu, Askar Mamin itu, dan sudah diterima pengunduran dirinya, diganti dengan Perdana Wakil Deputi 1, jadi Wakil Perdana Menteri yang pertama, dan sampai dibentuk nanti kabinet yang baru. Dan ini satu ujian kepemimpinan ya, dengan mengorbankan rakyatnya sendiri gara-gara kesalahan mengambil keputusan politik yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin kesalahan-kesalahan politik itu tidak memihak rakyat ya, tapi melihat kelompok oligarki atau kelompok tertentu yang elit yang sangat dekat dengan kekuasaan, dan karena kesalahan pemihakan bukan kepada rakyat banyak tetapi berpihak pada teman-temannya sendiri, itu jadi dia kehilangan perspektif dalam persoalan kesejahteraan rakyat yang lebih umum dan yang lebih luas. Akhirnya Presiden menuai badai dan melawan rakyatnya sendiri yang membakar di sana sini, bukan dengan LPG tapi dengan apa saja. LPG hanyalah satu trigger, satu pemicu untuk menjawab keputusan politik yang tiba pada satu titik yang fatal dan kemudian membakar kota Almaty, kota terbesar di Kazakhstan, Republik Kazakhstan. Di sana warga negara Indonesia, kata duta besar kita yaitu Fajrul Rahman, ada 141, dan di Republik Tajikistan ada 3 orang, jadi
totalnya ada 144 warga negara Indonesia yang katanya sih baik-baik saja, dan diharapkan mereka tidak memberikan komentar ke ruang-ruang publik dalam persoalan internal dalam negeri Kazakhstan yang sedang rusuh. Tentu saja akan berbahaya ya, akan membahayakan dari warga negara Indonesia itu sendiri kalau dia berkomentar untuk persoalan-persoalan di luar negaranya selain Indonesia kan. Jadi semoga kita doakan ya, dan kita harapkan pemerintah Kazakhstan itu, di Republik Kazakhstan itu yang berada di Asia Tengah itu moga-moga bisa menjadi pulih kembali, dan kita bisa menarik hikmah. Apa hikmah dari kerusuhan hebat di Kazakhstan? Bahwa kesalahan politik, kesalahan mengambil keputusan dari seorang pemimpin itu bisa membahayakan rakyat banyak dan bisa membahayakan seluruh negeri dan merusak, karena rakyat marah akibat merasa diperlakukan tidak adil dengan keputusan politik yang dibuat oleh pemimpinnya. Pemimpin kedua, pemimpin hendaknya bisa meraba penderitaan dan keinginan terbesar dari rakyatnya dan bukan keinginan teman-temannya sendiri. Dan ketiga ya, satu kerusakan yang ditimbulkan oleh kesalahan politik itu akan menimbulkan atau membuat ya negeri itu mengalami semacam kemunduran ya, karena hal-hal yang dibangun itu kemudian dimusnahkan oleh rakyatnya sendiri untuk melampiaskan kekesalan yang selama ini tersumbat terhadap pemerintahnya sendiri. Ya, moga-moga kita bisa mengambil pelajaran dari Kazakhstan ya, yang mayoritas beragama Islam dan dulu adalah negeri Muslim dan di bawah pengaruh komunis selama 70 tahun, dan yang tersisa hanyalah nama Islam, sementara ruh Islamnya hampir hilang. Itulah Kazakhstan. Saya Yudi Pramukoto Andona dari para youtuber tercua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.